Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Syara Natalia dengan NIM 150 dari kelas 2023C. Di sini saya akan menjelaskan terkait prosedur pengurusan izin usaha. Aplikasi yang digunakan yaitu OSS, di mana langkah pertamanya teman-teman bisa mengklik pilih daftar, kemudian pilih jenis pelaku usaha, setelah itu isi nomor induk kependudukan dan email aktif, kemudian klik verifikasi. Setelah itu, nanti masukkan kode verifikasi yang dikirim melalui email, lalu buat kata sandi dan klik lanjut. Kemudian teman-teman bisa isi profil pelaku usaha, setelah diisi semua, klik daftar. Nanti akan muncul notifikasi, ini tandanya akun sudah bisa digunakan. Setelah itu, teman-teman kembali membuka halaman OSS, kemudian mengklik masuk, kemudian masukkan username dan password, lalu klik tombol masuk. Setelah itu, di halaman beranda, lalu pilih perizinan berusaha. Kemudian teman-teman bisa mengklik kelola usaha, lalu pilih lokasi usaha. Pilih tambah lokasi usaha, kemudian pilih jenis mantra lokasi yang benar dan sesuai. Lengkapi form penambahan posisi lokasi usaha darat. Data yang harus dilengkapi, jenis mantra posisi darat. Berikut unggah poligon, posisi lokasi, luas lahan, secara otomatis terisi saat poligon telah diunggah. Lengkapi alamat lengkap, provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan kode pos. Kemudian lengkapi pertanyaan apakah lokasi usaha berada di kawasan khusus yang ditetapkan pemerintah dengan benar dan sesuai, dan lengkapi pertanyaan apakah kegiatan berada di pulau-pulau kecil dengan benar dan sesuai. Kemudian selanjutnya simpan posisi lokasi usaha. Lalu selanjutnya pilih menu perizinan berusaha, pilih kelola usaha, lalu pilih kegiatan usaha. Nah, setelah itu lengkapi data lokasi usaha, pilih lokasi usaha dengan benar dan sesuai. Kemudian pilih selanjutnya. Kemudian lengkapi jenis kegiatan bidang usaha, pilih jenis kegiatan usaha dengan benar dan sesuai, pilih bidang usaha dengan benar dan sesuai, pilih ruang lingkup kegiatan. Lalu sistem secara otomatis akan menampilkan ketentuan bidang usaha sesuai bidang usaha yang Anda pilih. Kemudian pilih tambah bidang usaha untuk melanjutkan. Nah, di sistem secara otomatis akan menambahkan daftar bidang usaha yang telah pelaku usaha pilih. Lengkapi nama usaha dengan benar dan sesuai, kemudian lengkapi pertanyaan apakah sudah menguasai lahan melalui perjanjian sewa atau pinjam, pakai atau jual, beli atau lahan milik sendiri dengan benar dan sesuai. Kemudian jika pelaku usaha tidak menguasai lahan melalui perjanjian sewa atau pinjam, pakai atau jual, beli atau lahan milik sendiri, pilih selanjutnya. Nah, jika pelaku usaha sudah menguasai lahan milik sendiri, lengkapi bukti penguasaan lahan dapat berupa HGU, HGB, sertifikat, atau bukti yang lain yang dimiliki. Nah, jika pelaku usaha sudah menguasai lahan, sewa, atau pinjam pakai, lengkapi bukti penguasaan lahan dapat berupa HGU, HGB, sertifikat, dan bukti yang dimiliki. Nah, jika pelaku usaha sudah menguasai lahan, yang Nah, jika pelaku usaha sudah menguasai lahan milik sendiri atau sewa atau pinjam pakai dengan kondisi lokasi usaha telah dikuasai, pelaku usaha lain yang disewakan atau pinjam pakai dengan jenis kegiatan usaha yang sama, maka pelaku usaha wajib lengkapi dokumen pendukung untuk diverifikasi oleh lembaga OSS dengan benar dan sesuai. Nah, kemudian eh,
lengkapi data bangunan, di mana unggah rencana teknis bangunan atau rencana induk kawasan, lengkapi pertanyaan apakah membutuhkan bangunan baru pada kegiatan usaha ini dengan benar dan sesuai. Jika tidak membutuhkan bangunan baru pada kegiatan usaha, pilih proses untuk melanjutkan langkah berikutnya. Nah, jika pelaku usaha membutuhkan bangunan baru pada kegiatan usaha dengan status bangunan milik sendiri, maka data yang harus dilengkapi sebagai berikut, di mana yang pertama lengkapi rencana jumlah bangunan, yang kedua lengkapi rencana jumlah lantai bangunan, yang ketiga lengkapi rencana luas lantai bangunan. Kemudian, periksa persyaratan data dasar tata ruang secara berkala setelah KKPR terbit. Pilih tab perizinan berusaha untuk melanjutkan. Kemudian, pilih pada dokumen bagian perizinan berusaha. Nah, perizinan berusaha lengkapi data usaha. Kemudian periksa kembali informasi bidang usaha, lengkapi informasi dasar data usaha sebagai berikut. Lengkapi pertanyaan, apakah kegiatan usaha ini sudah berjalan? Lengkapi juga jangka waktu perkiraan mulai operasional dan atau komersial. Kemudian lengkapi data investasi sebagai berikut, lengkapi biaya pembelian dan pematangan tanah, lengkapi biaya mesin dan peralatan dalam negeri, lengkapi biaya mesin dan peralatan impor, lengkapi biaya investasi lain-lain, total modal tetap akan secara otomatis terakumulasi jumlahnya, lengkapi biaya modal kerja 3 bulan. Kemudian pilih sumber pembiayaan dengan benar dan sesuai. Total nilai investasi akan secara otomatis terakumulasi jumlahnya. Nah, nanti lengkapi data tenaga kerja sebagai berikut. Lengkapi tenaga kerja Indonesia dengan benar dan sesuai. Lengkapi tenaga kerja asing, lengkapi tenaga kerja disabilitas, total tenaga kerja Indonesia, total tenaga kerja asing, total tenaga kerja disabilitas, dan total tenaga kerja Indonesia disabilitas secara otomatis dan akan terakumulasi jumlahnya. Kemudian lengkapi data produk atau jasa dengan memilih tambah produk atau jasa. Kemudian lengkapi form tambah produk atau jasa dengan benar dan sesuai. Pilih simpan dan untuk melanjutkan ke step berikutnya. Setelah itu, periksa kembali isian data usaha, data investasi, data tenaga kerja, dan data produk atau jasa, lalu pilih selanjutnya. Nah, lengkapi validasi risiko, di mana sistem akan secara otomatis menampilkan hasil risiko usaha, lengkapi parameter usaha, lalu pilih selanjutnya. Kemudian lengkapi perizinan lingkungan, di mana lengkapi pertanyaan apakah untuk kegiatan usaha ini Anda sudah memiliki persetujuan lingkungan. Jika belum, pilih proses untuk melanjutkan. Jika sudah memiliki persetujuan lingkungan, pelaku usaha lengkapi data persetujuan lingkungan dengan benar dan sesuai. Baca dan pahami dan centang pernyataan lalu pilih proses untuk melanjutkan. Sistem akan menampilkan terkait proses permohonan, kemudian mengklik ya lanjut untuk melanjutkan. Kemudian periksa persyaratan dasar lingkungan secara berkala, di mana lakukan proses penapisan lingkungan di AMDALNet. Setelah persetujuan lingkungan terbit, pilih tab perizinan berusaha untuk melanjutkan. Lalu lanjut pada dokumen bagian perizinan berusaha. Periksa draft perizinan berusaha atau NIB, pilih terbitkan untuk melanjutkan. Nomor induk berusaha NIB terbit, pelaku usaha dapat melihat, mengunduh, dan mencetak produk perizinan berusaha tersebut. Nah, ini salah satu contoh cetakan perizinan usaha NIB. Nah, studi kasus yang saya ambil dari thrift shop online, di mana profil usahanya mahasiswa membuka bisnis thrift pakaian secara online, kemudian menjual pakaian second brand,
melalui Instagram dan TikTok Shop. Nah, target pasar ini remaja dan mahasiswa, di mana sistem penjualan pre-order dan live shopping. Nah, permasalahannya di sini belum memiliki izin usaha resmi dan akun bisnis sulit dipercaya pembeli baru. Kesulitan bekerja sama dengan supplier besar dan tidak bisa mengajukan pinjaman modal usaha, risiko terkena teguran pajak karena usaha berkembang. Solusi yang bisa diambil yaitu mengurus NIB melalui OSS, membuat rekening bisnis dan NPWP usaha, mendaftarkan merek dagang toko, membuat legalitas usaha untuk kerjasama dengan supplier, menyusun laporan keuangan yang sederhana, dan hasilnya toko online terlihat lebih profesional, kepercayaan pelanggan meningkat, bisa bekerja sama dengan supplier dan brand lokal, mempermudah akses modal UMKM, penjualan meningkat, dan marketplace resmi. Sekian dari saya, terima kasih.